Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bayangan Tengah Malam. Teman-teman, sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan share video ini ya. Dan pastinya, subscribe channel ini, karena akan ada video baru setiap harinya yang siap menemani malam kalian. Hujan rintik menyelimuti jalanan saat Raka turun dari bus tua yang membawanya kembali ke desa kelahirannya. Sudah hampir 8 tahun ia tidak menginjakkan kaki di tempat itu. Aroma tanah basah langsung menyergap, membawa kenangan yang dulu terasa hangat, namun kini justru menimbulkan perasaan asing. Di tangannya, undangan berwarna merah tua itu masih tergenggam. Tulisan di bagian depan terlihat sederhana, hanya mencantumkan nama Damar sebagai mempelai pria. Tidak ada nama perempuan yang akan dinikahinya. Awalnya Raka menganggap itu hanya kesalahan cetak. Tapi semakin lama dipikirkan, semakin terasa janggal. Undangan kok cuma satu nama, gumamnya pelan. Seorang tukang ojek yang mangkal di dekat halte memperhatikannya sejak tadi. Pria tua itu mendekat perlahan. Matanya tampak ragu. Mau kemana, Nat? Tanya. Ke rumah Damar, Pak. Ada hajatan kawin katanya. Wajah pria itu berubah seketika. Senyum tipis yang semula ada langsung menghilang. Kamu? Temannya Damar, suaranya lebih pelan sekarang. Ya, dulu kami dekat. Kenapa, Pak? Tukang ojek itu terdiam beberapa detik, lalu menggeleng cepat. Tidak apa-apa. Ayo, saya antar. Sepanjang perjalanan, suasana terasa aneh. Jalan desa yang dulu ramai kini sepi. Hanya beberapa rumah yang lampunya menyala redup. Tidak terdengar suara tawa anak-anak. Tidak ada obrolan warga seperti biasanya. Bahkan suara jangkrik pun terasa jarang. Raka mencoba mencairkan suasana. Desanya sekarang sepi ya, Pak? Pria itu tidak langsung menjawab. Ia hanya melirik lewat kaca spion, lalu berkata singkat, kalau malam memang lebih baik di rumah saja. Jawaban itu tidak benar-benar menjelaskan, malah menambah rasa tidak nyaman di dada Raka. Motor berhenti di depan rumah besar yang tampak baru. Ia ingat betul rumah Damar dulu kecil dan sederhana. Kini bangunan itu berdiri megah dengan pagar tinggi dan lampu terang di setiap sudut. Ini rumah Damar? Tanya Raka heran. Tukang ojek mengangguk cepat. Iya, kamu masuk saja. Saya tidak bisa lama-lama di sini. Raka belum sempat bertanya lagi. Pria itu langsung pergi tanpa menunggu bayaran. Sikapnya seperti orang yang ingin segera menjauh dari tempat itu. Raka menatap rumah di hadapannya. Ada sesuatu yang tidak beres. Mewah, tapi terasa dingin. Ramai dengan dekorasi pernikahan, namun sunyi seperti rumah kosong. Beberapa warga terlihat berlalu lalang di halaman, tapi tidak ada satupun yang menyapanya. Saat Raka mencoba tersenyum pada seorang ibu yang lewat, wanita itu justru menunduk dan mempercepat langkah. Aneh banget, bisik. Ia melangkah masuk ke halaman. Tenda besar sudah berdiri, kursi tersusun rapi, dan lampu gantung menghiasi bagian atas. Semua terlihat siap untuk pesta besar. Namun tidak ada suara musik, tidak ada tawa, hanya bisikan pelan yang sulit dimengerti. Tiba-tiba, seseorang memanggilnya dari belakang. Raka. Ia menoleh cepat. Damar berdiri beberapa langkah darinya. Wajah sahabat lamanya itu terlihat berbeda, lebih pucat. Matanya seperti kurang tidur, dan senyumnya terasa dipaksakan. Mar, lama banget kita nggak ketemu. Raka mendekat dan menepuk bahunya. Damar tersenyum tipis. Iya, akhirnya kamu datang juga. Raka memperhatikan wajahnya lebih dekat. Kamu kelihatan capek banget. Banyak persiapan, jawab Damar singkat. Raka mengangguk, lalu mengangkat undangan di tangannya. Ngomong-ngomong, ini kenapa nggak ada nama calon istrimu? Pertanyaan itu membuat Damar terdiam. Senyumnya hilang seketika. Itu, nanti kamu juga tahu, katanya pelan. Nanti, maksudnya? Damar mengalihkan pandangan ke arah dalam rumah. Sekarang kamu istirahat dulu saja. Jangan banyak tanya. Nada suaranya berubah dingin, membuat Raka sedikit tersinggung. Tapi, ia menahan diri. Yas, tapi serius, Mar. Ini semua terasa aneh. Damar kembali menatapnya. Kali ini dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Antara takut dan pasrah. Kamu harus hati-hati selama di sini, bisiknya. Raka, hati-hati. Kenapa? Damar tidak menjawab. Ia hanya berbalik dan berjalan masuk ke rumah, meninggalkan Raka sendirian di tengah halaman yang tiba-tiba terasa semakin sunyi. Angin malam berhembus pelan, membuat kain tenda bergoyang. Dari keyahan,
Raka seperti mendengar suara lirih, seperti seseorang yang menangis. Ia menoleh ke segala arah, tapi tidak menemukan siapapun. Perlahan, rasa tidak nyaman berubah menjadi firasat buruk. Dan tanpa ia sadari, kedatangannya ke desa itu bukan sekadar menghadiri pernikahan, melainkan langkah awal menuju sesuatu yang jauh lebih gelap. Pagi datang tanpa kehangatan. Cahaya matahari memang menyinari halaman rumah Damar, tetapi suasana tetap terasa dingin. Raka terbangun di kamar tamu dengan perasaan gelisah, seolah semalam ia tidak benar-benar tidur nyenyak. Ia melangkah keluar. Halaman sudah dipenuhi aktivitas. Beberapa orang sibuk mengangkat kursi, sebagian lagi menata hidangan di meja panjang. Semua bergerak cepat, tetapi anehnya hampir tidak ada suara percakapan. Hanya langkah kaki dan gesekan benda yang terdengar. Raka mendekati seorang pria yang sedang menyusun piring. "Pak, ini nanti acaranya mulai jam berapa?" Pria itu berhenti sejenak, menoleh, lalu menjawab singkat. Siang jam berapa?" tanya Raka lagi. Pria itu tidak menjawab. Ia kembali melanjutkan pekerjaannya, seolah tidak mendengar pertanyaan tadi. Raka menghela napas pelan. Sikap warga bener-bener berbeda dari yang ia ingat. Dulu mereka ramah, mudah tersenyum, dan suka bercanda. Sekarang semua terlihat tertutup dan seperti menyimpan sesuatu. Dari keyohan, Damar muncul mengenakan pakaian rapi. Wajahnya masih sama seperti semalam, tegang dan penuh beban. "Rak," panggilnya. Raka langsung menghampiri. "Mar, ini semua kamu yang biayain?" Damar mengangguk pelan. Kilepat. Raka menatap sekeliling. Tenda besar, dekorasi mewah, makanan berlimpah, bahkan panggung hiburan lengkap. "Dulu kamu bilang lagi kesulitan ekonomi. Ini jauh banget dari itu." Damar tersenyum tipis, tapi tidak sampai ke matanya. "Rezeki bisa datang dari mana saja." Jawaban itu terdengar ringan, namun terasa tidak jujur. "Serius, Mar? Kamu kerja apa sekarang?" Raka mencoba lagi. Damar terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Aku cuma melakukan apa yang harus dilakukan." "Harus dilakukan?" ulang Raka. Belum sempat ia mendapat penjelasan, seorang pria tua datang mendekat dan membisikkan sesuatu ke telinga Damar. Wajah Damar langsung berubah pucat. "Aku harus ke belakang," katanya cepat. "Kamu jangan kemana-mana." Raka mengangguk, meski rasa penasarannya semakin besar. Setelah Damar pergi, Raka memutuskan berjalan mengelilingi rumah. Ia ingin melihat lebih dekat semua kejanggalan yang sejak tadi mengganggu pikirannya. Di sisi belakang rumah, suasana jauh berbeda. Tidak ada dekorasi, tidak ada keramaian, hanya tanah kosong dengan beberapa pohon besar yang menaungi area itu. Langkah Raka terhenti saat melihat sesuatu. Seekor kambing hitam diikat pada sebuah tiang kayu. Tubuhnya besar, bulunya kusam, dan matanya menatap tajam ke arah Raka. Di sekelilingnya terdapat beberapa sesajen nasi, bunga, dan dupa yang masih mengepulkan asap tipis. Raka mendekat perlahan. "Kambing buat kurban?" gumamnya. Namun ada yang aneh, tali yang mengikat kambing itu tidak biasa. Bukan tali tambang, melainkan kain putih yang sudah terlihat kotor. Di leher hewan itu juga tergantung benda kecil seperti jimat. Tiba-tiba kambing itu mengembik keras. Suaranya tidak seperti kambing biasa. Lebih dalam, hampir menyerupai rintihan. Raka mundur selangkah. "Kenapa sih? Jangan terlalu dekat." Suara itu datang dari belakang. Raka menoleh dan melihat seorang wanita tua berdiri beberapa meter darinya. Wajahnya keriput, matanya tajam menatap tanpa berkedip. "Kenapa, Bu?" tanya Raka. "Itu bukan untuk dilihat tamu," jawab wanita itu pelan. "Raka, maksudnya?" Wanita itu tidak langsung menjawab. Ia melirik ke arah kambing, lalu kembali menatap Raka. "Kalau kamu masih ingin pulang dengan selamat, jangan ikut campur." Ucapan itu membuat dada Raka terasa sesak. "Saya cuma lihat-lihat, Bu. Gak ada niat apa-apa." Wanita itu tersenyum tipis, tapi senyum itu terasa dingin. "Kadang, niat tidak penting. Yang penting, kamu sudah datang." Kalimat itu membuat Raka terdiam. Ada makna tersembunyi yang sulit ia pahami, tapi jelas terasa tidak baik. Tiba-tiba, dari dalam rumah terdengar suara ramai. Bukan tawa, melainkan seperti orang-orang yang berbicara cepat dengan nada tegang. Wanita tua itu langsung berbalik, kembali ke depan. "Jangan ke sini lagi." Tanpa menunggu jawaban, ia berjalan pergi. Raka berdiri terpaku. Pandangannya kembali ke arah kambing hitam itu. Kali ini hewan tersebut hanya diam, tapi matanya masih menatap lurus ke arahnya. "Si Aloala McGurty." Raka menelan ludah.
Perasaan tidak nyaman yang sejak tadi ia rasakan, kini berubah menjadi ketakutan yang nyata. Dan satu hal mulai jelas di pikirannya, hajatan ini bukan sekadar pesta pernikahan biasa. Sore menjelang dengan langit yang cepat menggelap, awan tebal menutup cahaya, membuat suasana desa terasa lebih muram dari biasanya. Raka duduk di kursi dekat jendela kamar tamu, memandangi halaman yang mulai dipenuhi lampu-lampu gantung. Seharusnya suasana seperti ini terasa meriah, namun yang ia rasakan justru sebaliknya. Tidak ada tawa, tidak ada musik, hanya kesibukan yang sunyi. Ketukan pelan terdengar di pintu. "Masuk," ujar Raka. Pintu terbuka perlahan. Seorang pria paruh baya berdiri di ambang, wajahnya datar tanpa ekspresi. "Makan malam sudah siap," katanya singkat. Raka mengangguk. "Iya Pak, terima kasih." Pria itu belum pergi. Ia masih berdiri di tempat, seolah ingin mengatakan sesuatu. "Kenapa Pak?" tanya Raka. Pria itu menatapnya beberapa detik, lalu berkata pelan, "Setelah maghrib, sebaiknya tetap di dalam kamar." Raka memangnya? "Kenapa?" "Sudah jadi aturan di sini," jawabnya singkat. "Atret." Raka mencoba tersenyum. "Saya cuma tamu Pak, masa nggak boleh keluar sebentar?" Pria itu tidak ikut tersenyum. Kalau tidak ingin terjadi apa-apa, lebih baik menurut. Kalimat itu diucapkan dengan nada datar, namun terasa seperti peringatan serius. Raka mengangguk pelan, meski dalam hatinya muncul rasa tidak setuju. "Iya, saya mengerti." Pria itu akhirnya pergi, meninggalkan Raka dengan pikiran yang semakin penuh tanya. Setelah makan malam, suasana rumah berubah drastis. Lampu di beberapa bagian dimatikan, menyisakan cahaya redup yang membuat bayangan tampak lebih panjang. Suara orang-orang mulai menghilang satu persatu. Raka mencoba berbaring, tapi matanya sulit terpejam. Peringatan tadi terus terngiang di kepalanya. Jangan keluar setelah maghrib. Ia menoleh ke arah jendela. Di luar, angin bertiup pelan, menggoyangkan kain tenda. Tidak ada aktivitas di halaman depan, namun justru itu yang membuatnya curiga. Dengan perlahan, Raka bangkit dari tempat tidur. "Cuma lihat sebentar, nggak akan kenapa-kenapa," gumamnya. Ia membuka pintu kamar tanpa suara, lalu melangkah keluar ke lorong. Suasana sepi, tidak ada siapapun. Raka berjalan menuju pintu belakang, tempat ia melihat kambing hitam tadi pagi. Tangannya sedikit gemetar saat membuka pintu. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Begitu keluar, Raka langsung berhenti. Di kejauhan, sekitar arah hutan kecil di belakang desa, terlihat cahaya bergerak perlahan, seperti obor yang dibawa oleh beberapa orang. Raka menyipitkan mata. "It's you." Tanpa berpikir panjang, ia melangkah pelan mengikuti arah cahaya itu. Kakinya bergerak hati-hati, berusaha tidak menimbulkan suara. Semakin dekat, suara mulai terdengar. Bukan percakapan biasa, melainkan seperti lantunan pelan yang diucapkan berulang-ulang. Raka bersembunyi di balik pohon besar. Di depannya, beberapa warga berdiri melingkar. Mereka mengenakan pakaian gelap. Di tengah lingkaran, terdapat sesajen yang sama seperti yang ia lihat tadi, ditambah sesuatu yang membuat napasnya tertahan. Sosok perempuan duduk di tanah, tubuhnya tertunduk, rambut panjangnya menutupi wajah, tangannya seperti terikat. Raka menelan ludah. "Itu siapa?" Tiba-tiba, perempuan itu mengeluarkan suara. Pelan, bergetar, seperti menahan sakit. "Tolong." Raka membik. Suara itu jelas, bukan suara hewan, bukan angin. Itu suara manusia. "Siapapun, tolong." Jantung Raka berdetak kencang. Ia ingin maju, tapi tubuhnya terasa kaku. Salah satu pria di lingkaran itu mengangkat tangan, lalu berkata dengan suara berat, "Diam, kamu sudah dipilih." Perempuan itu menangis pelan. "Aku tidak mau, tolong." Raka menggenggam batang pohon dengan kuat. Pikirannya kacau. Ini bukan hajatan biasa. Tiba-tiba, salah satu warga menoleh ke arah tempat Raka bersembunyi. "Siapa di sana?" teriak. Raka tersentak, napasnya tercekat. Tanpa berpikir, ia langsung berbalik dan berlari secepat mungkin. Suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Kayak Raka tidak menoleh. Ia terus berlari menuju rumah. Jantungnya berdegup keras. Begitu sampai di pintu belakang, ia segera masuk dan menutupnya rapat. Tubuhnya gemetar, napasnya tidak teratur. Ia bersandar di pintu, mencoba menenangkan diri. Gila, itu apa barusan? Tiba-tiba, suara terdengar dari belakangnya. "Kamu keluar." Raka menoleh cepat. Damar berdiri di sana. Wajahnya pucat,
matanya menatap tajam. Aku sudah bilang jangan keluar, lanjutnya pelan. Raka menatapnya dengan napas masih tersengal. Mar, itu siapa? Ada perempuan di hutan. Mereka ngapain? Damar tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Raka lama, lalu berkata dengan suara rendah, kamu seharusnya tidak melihat itu. Kalimat itu membuat bulu kuduk Raka berdiri. Apa maksudmu? Tanya Raka. Damar mendekat sedikit. Sekarang kamu sudah terlibat. Rocketnya diam. Di luar, angin malam berhembus lebih kencang. Dan untuk pertama kalinya, Raka benar-benar merasa ia tidak aman di desa itu. Pagi berikutnya datang dengan suasana yang terasa lebih berat. Raka hampir tidak tidur semalaman. Bayangan perempuan di hutan terus menghantui pikirannya. Suara lirih itu masih jelas terngiang. Ia duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah lantai. Aku nggak bisa diam saja, gumamnya pelan. Ketukan terdengar di pintu. Rak, kamu bangun, suara Damar dari luar. Raka segera berdiri dan membuka pintu. Wajah Damar tampak lebih rapi hari ini, mengenakan pakaian pengantin pria. Namun matanya masih menyimpan kegelisahan yang sama. Kamu harus siap-siap. Siang ini akad, kata Damar. Raka menatapnya tajam. Mar, kita harus bicara. Damar terdiam sejenak. Sekarang bukan waktu yang tepat. Justru sekarang, potong Raka. Aku lihat semuanya semalam. Ada perempuan di hutan. Dia minta tolong. Itu wajah Damar menegang. Ia menoleh ke kanan dan kiri, memastikan tidak ada orang lain. Kecilkan suaramu, bisiknya. Jawab aku dulu, desak Raka. Damar menarik napas panjang, lalu berkata pelan. Apa yang kamu lihat? Bukan urusanmu. Raka tidak percaya dengan jawaban itu. Bukan urusanku? Kita sahabat, Mar. Kamu pikir aku bisa pura-pura nggak tahu? Damar menatapnya dengan ekspresi lelah. Justru karena kamu sahabatku, aku tidak mau kamu ikut terlibat. Kalimat itu membuat Raka semakin bingung. Terlibat dalam apa? Tanyanya. Damar tidak menjawab. Ia hanya berkata, nanti setelah acara selesai, kamu pulang saja. Tanpa menunggu reaksi, Damar langsung pergi. Raka mengepalkan tangan. Semakin jelas ada yang disembunyikan. Menjelang siang, suasana rumah berubah menjadi lebih ramai. Musik mulai terdengar, tamu berdatangan, dan wajah-wajah warga terlihat lebih hidup. Namun bagi Raka, semua itu terasa seperti topeng. Ia berdiri di dekat pelaminan, memperhatikan setiap detail. Dekorasi terlihat indah, bunga tersusun rapi, dan kursi pengantin dihias dengan mewah. Seperti pesta biasa. Namun perasaan aneh itu belum hilang. Tiba-tiba, suara bisik-bisik terdengar dari arah belakang. Pengantinnya sudah siap. Sudah, tapi jangan sampai dia bicara. Raka menoleh cepat. Dua wanita yang tadi berbisik langsung diam dan berjalan menjauh. Jangan sampai dia bicara, ulang Raka dalam hati. Beberapa saat kemudian, suasana mendadak hening. Semua mata tertuju ke arah pintu rumah. Pengantin wanita keluar. Langkahnya pelan. Gaun putih panjang menutupi seluruh tubuhnya. Wajahnya cantik tapi sangat pucat. Bibirnya tidak menunjukkan senyum sedikit pun. Raka memperhatikan dengan seksama. Aneh, saat pengantin itu berjalan melewati tamu, tidak ada satupun yang menyapanya. Bahkan tidak ada yang berani menatap terlalu lama. Raka merasa ada sesuatu yang salah. Saat wanita itu semakin dekat ke pelaminan, tiba-tiba langkahnya terhenti tepat di depan Raka. Perlahan, kepalanya terangkat. Mata mereka bertemu. Raka, mata wanita itu kosong. Tidak ada ekspresi. Tidak ada kehidupan. Lalu, tanpa menggerakkan bibir terlalu jelas, wanita itu berbisik pelan. Aku bukan pengantin sebenarnya. Raka bisik. Namun wanita itu sudah kembali berjalan. Seolah tidak terjadi apa-apa. Jantung Raka berdetak cepat. Terus, dia ngomong sama aku. Ia mencoba mengejar. Tapi seseorang menahan bahunya. Jangan mengganggu, kata pria itu tegas. Raka menoleh, lalu melepaskan tangan pria tersebut. Ia kembali melihat ke arah pelaminan. Pengantin wanita sudah duduk di samping Damar. Damar terlihat kaku. Ia tidak menatap wanita itu sama sekali. Prosesi akad dimulai. Penghulu mulai berbicara. Para saksi duduk di tempat. Dan semua orang memperhatikan. Namun Raka tidak bisa fokus. Pikirannya terus memutar kalimat tadi. Aku bukan pengantin sebenarnya. Tiba-tiba, angin bertiup pelan, membuat kain dekorasi bergoyang. Raka melihat sesuatu. Sekilas, sangat cepat. Wajah pengantin wanita itu berubah. Bukan lagi wajah pucat yang tadi ia lihat.
tapi sesuatu yang lebih gelap, lebih menyeramkan. Matanya tampak lebih dalam, senyumnya melebar tidak wajar. Raka mengedipkan mata. Saat ia melihat lagi, wajah itu kembali normal. Tidak mungkin, bisik. Ia menatap Damar. Sahabatnya itu terlihat semakin tegang. Tangannya sedikit gemetar saat mengucapkan ijab kabul. Suasana terasa mencekam, meski semua orang tampak tenang. Dan di tengah prosesi yang seharusnya sakral itu, Raka mulai menyadari satu hal. Wanita yang duduk di pelaminan itu bukan manusia biasa. Selesai akad, suasana berubah menjadi lebih ramai. Tamu mulai berdatangan untuk memberi selamat, musik diputar, dan beberapa orang terlihat tersenyum. Namun bagi Raka, semua itu terasa palsu. Ia berdiri di sudut ruangan, matanya terus tertuju pada pelaminan. Damar duduk di sana, wajahnya tegang, sementara wanita di sampingnya tetap diam. Senyumnya tipis dan tidak berubah sejak tadi. Raka menggigit bibir. Aku harus tahu semuanya. Ia memutuskan menjauh dari keramaian. Langkahnya pelan menuju bagian dalam rumah, berharap menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan semua kejanggalan ini. Lorong terasa sepi. Lampu di beberapa sudut redup, menciptakan bayangan panjang di dinding. Raka berjalan perlahan, membuka satu pintu, lalu pintu lainnya kosong. Hingga akhirnya, ia menemukan sebuah ruangan di ujung. Pintu itu sedikit terbuka. Raka mendorongnya pelan. Di dalam, aroma dupa langsung menyengat. Ruangan itu gelap, hanya diterangi beberapa lilin yang menyala di sudut-sudut. Di tengah, terdapat meja kecil dengan berbagai sesajen nasi, bunga, dan benda-benda aneh yang tidak dikenali. Namun yang membuat Raka terpaku adalah sesuatu di dinding. Sebuah gambar besar. Sosok makhluk dengan wajah menyeramkan, mata tajam, dan senyum lebar yang tidak wajar. Di bawahnya, terdapat tulisan dengan huruf yang sulit dibaca. Raka, ini apa? Jangan disentuh. Suara itu membuat Raka tersentak. Ia menoleh cepat. Damar berdiri di ambang pintu. Wajahnya terlihat panik. Kamu ngapain di sini? Tanya Damar dengan nada rendah. Raka menunjuk ke arah gambar itu. Mar, ini apa? Ini bukan hal biasa. Damar menutup pintu di belakangnya, lalu berjalan mendekat. Kamu seharusnya tidak masuk ke ruangan ini. Jawab aku! Suara Raka meninggi. Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Damar terdiam. Nafasnya berat. Ia menunduk, lalu berkata pelan. Aku melakukan pesugihan. Raka, apa? Aku butuh uang. Lanjut Damar. Aku ingin hidup lebih baik. Aku ingin semua berubah. Raka menggeleng, tidak percaya. Dan kamu pikir ini caranya? Damar menatapnya. Matanya terlihat lelah. Aku tidak punya pilihan. Selalu ada pilihan, balas Raka. Tapi kamu pilih jalan ini. Damar mengepalkan tangan. Kamu tidak tahu apa yang aku alami. Raka terdiam sejenak, lalu berkata lebih pelan. Kalau begitu jelaskan. Semua ini apa hubungannya dengan pernikahanmu? Damar menarik napas panjang. Pesugihan ini butuh perjanjian. Sebagai imbalan dari semua yang aku dapat, harus ada yang diberikan. Raka mulai merasa dingin. Debrek mixed. Damar tidak langsung menjawab. Ia melirik ke arah gambar di dinding, lalu kembali menatap Raka. Harus ada tumbal. Kata itu membuat suasana semakin mencekam. Raka menelan ludah. Jangan bilang. Damar mengangguk pelan. Raka mundur selangkah. Perempuan di hutan semalam. Itu salah satu tumbal. Damar tidak menjawab. Tapi ekspresinya sudah cukup. Gila, bisik Raka. Kamu sudah sejauh ini. Damar menunduk. Aku tidak punya pilihan. Kalau aku berhenti, semuanya akan diambil kembali. Lebih baik kehilangan semuanya daripada seperti ini, bentak Raka. Damar menatapnya dengan mata yang hampir putus asa. Kamu tidak mengerti. Ini bukan sekadar kehilangan harta. Lalu apa? Tanya Raka. Damar mendekat sedikit. Suaranya semakin pelan. Naewa, Raka Terry, kalau perjanjian ini dilanggar, aku yang akan jadi gantinya, lanjut Damar. Ruangan itu mendadak terasa lebih dingin. Raka mencoba mencerna semua yang ia dengar. Jadi, semua ini termasuk pernikahanmu. Damar mengangguk. Bagian dari ritual dan wanita itu, tanya Raka. Damar menatap ke arah pintu. Itu bukan manusia seperti yang kamu pikir. Raka merasakan bulu kuduknya berdiri. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di luar. Pelan, tapi jelas, mendekat. Damar langsung menoleh. Kita tidak bisa lama di sini. Mar, kita harus hentikan ini, desak Raka. Damar menggeleng pelan. Sudah, terlambat. Pintu berderit.
Keduanya menoleh bersamaan. Bayangan seseorang terlihat di balik celah pintu. Dan saat pintu itu terbuka perlahan, Raka mulai sadar mereka tidak sendirian. Pintu terbuka perlahan, menimbulkan suara berderit yang menusuk telinga. Raka dan Damar langsung menoleh bersamaan. Seorang pria tua berdiri di ambang, wajahnya tenang, namun sorot matanya tajam. Acaranya hampir dimulai lagi, ucapnya pelan. Damar, semua sudah menunggu. Damar mengangguk singkat. Iya, saya segera ke depan. Pria itu tidak langsung pergi. Pandangannya beralih ke Raka, menatap dalam seolah membaca sesuatu yang tersembunyi. Kamu tamu dari luar ya? Tanyanya. Raka mengangguk kaku. Iya pak. Pria itu tersenyum tipis. Bagus, kehadiranmu sangat berarti. Kalimat itu terdengar aneh. Raka belum sempat menanggapi. Pria itu sudah berbalik dan pergi meninggalkan ruangan. Suasana kembali hening. Raka menatap Damar dengan wajah tegang. Mar, maksudnya apa itu? Damar tidak langsung menjawab. Ia menghela napas panjang, lalu berkata pelan. Waktunya sudah dekat. Waktu apa? Tanya Raka. Damar menatapnya, kali ini tanpa menghindar. Ritual utama. Raka merasa dadanya sesak. Jangan bilang hari ini juga. Damar mengangguk. Raka mundur selangkah. Terus tumbalnya siapa? Pertanyaan itu menggantung di udara. Damar terdiam, seolah ragu untuk menjawab. Jawab aku, Mar, desak Raka. Damar menunduk, lalu berkata pelan. Mereka selalu memilih orang yang tidak terikat dengan desa. Rockame, maksudnya? Damar menatapnya lagi. Orang luar. Sejenak, Raka tidak langsung mengerti. Namun perlahan, kata-kata itu mulai masuk ke dalam pikirannya. Orang luar. Ia satu-satunya tamu yang datang dari luar desa. Wajahnya berubah pucat. Mar, jangan bilang. Damar tidak menjawab, tapi matanya sudah memberi jawaban. Raka menggeleng pelan. Enggak, ini enggak mungkin. Aku sudah mencoba menolak, kata Damar cepat. Tapi mereka tidak mau dengar. Kamu diam saja. Suara Raka meninggi. Aku tidak punya pilihan, balas Damar. Kalau aku melawan, aku yang mati. Raka mengepalkan tangan. Jadi kamu pilih mengorbankan aku. Damar terdiam. Wajahnya penuh penyesalan. Maaf, bisiknya. Satu kata itu cukup membuat hati Raka terasa jatuh. Gila. Raka mundur perlahan. Aku datang ke sini sebagai sahabat, bukan untuk dibunuh. Aku tahu, kata Damar lirih. Makanya aku bilang kamu harus pulang setelah acara selesai. Raka tertawa kecil, tapi penuh emosi. Setelah selesai, aku bahkan gak bakal hidup sampai selesai. Suasana menjadi tegang. Raka memandang pintu, lalu kembali ke Damar. Aku harus pergi sekarang. Damar langsung menggeleng. Tidak bisa. Mereka sudah mengawasi. Biarkan aku coba. Raka melangkah cepat ke arah pintu. Namun sebelum ia sempat membuka, Damar menahannya. Rah, dengar, katanya serius. Kalau kamu lari sekarang, mereka akan mengejarmu. Kamu tidak akan sempat keluar dari desa. Raka menatapnya tajam. Terus, aku harus apa? Diam? Nunggu mati? Damar terdiam beberapa detik. Lalu berkata pelan, aku akan cari cara. Cara apa? Tanya Raka. Damar menggeleng. Aku belum tahu, tapi aku tidak akan biarkan ini terjadi. Raka menatapnya ragu. Kamu? Serius? Damar mengangguk. Aku tidak mau kehilangan kamu. Suara langkah kaki terdengar lagi dari luar. Lebih banyak kali ini. Seperti beberapa orang berjalan mendekat. Damar langsung menoleh ke pintu. Mereka sudah mulai curiga. Raka merasa panik. Mar, Damar mendekat, suaranya berbisik cepat. Nanti malam, saat semua sibuk dengan ritual, cari jalan ke belakang. Jangan lewat depan. Terus kamu? Tanya Raka. Damar tidak langsung menjawab. Aku akan mengalihkan perhatian. Pintu tiba-tiba diketuk keras. Damar, cepat keluar. Suara seseorang terdengar tegas. Damar menarik napas panjang. Kita tidak punya waktu. Ia membuka pintu, lalu menoleh sebentar ke arah Raka. Jangan percaya siapapun. Setelah itu, ia keluar. Raka berdiri sendirian di dalam ruangan gelap. Jantungnya berdetak cepat. Pikirannya kacau. Semua sudah jelas sekarang. Ia bukan sekadar tamu. Ia adalah tumbal yang telah dipilih. Dan malam nanti, nasibnya akan ditentukan. Langit berubah gelap lebih cepat dari biasanya. Awan tebal menutup bulan, membuat suasana desa terasa semakin mencekam. Raka berdiri di dalam kamar,
mondar-mandir tanpa arah. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia terus mengingat ucapan Damar, nanti malam. Cari jalan ke belakang. Raka menarik napas panjang. Aku harus keluar dari sini. Namun langkahnya terhenti saat suara dari luar mulai terdengar. Lantunan pelan, seperti doa, diucapkan berulang-ulang oleh banyak orang. Nadanya berat dan tidak biasa. Raka mendekat ke jendela, mengintip perlahan. Di halaman belakang, puluhan warga berkumpul membentuk lingkaran besar. Mereka membawa obor, wajahnya terlihat serius. Di tengah lingkaran itu, terdapat tempat yang sama seperti semalam, tanah kosong dengan sesajen. Namun kali ini lebih lengkap dan lebih menyeramkan. Raka menelan ludah. Sudah mulai. Ia membuka pintu kamar perlahan, berusaha tidak menimbulkan suara. Lorong sepi, tapi ia merasa seperti diawasi. Setiap langkah terasa berat. Dengan hati-hati, ia menuju pintu belakang. Saat hampir sampai, suara tiba-tiba terdengar dari samping. Kamu mau kemana, Rocket? Ia menoleh cepat. Seorang pria berdiri di ujung lorong, menatapnya tajam. Aku cuma mau cari udara, jawab Raka gugup. Pria itu melangkah mendekat. Udara di luar tidak baik malam ini. Raka mundur sedikit. Aku nggak lama. Belum sempat ia bergerak, pria itu sudah berdiri tepat di depannya. Kembali ke kamar, nada suaranya tegas. Raka mengepalkan tangan. Aku harus pergi. Apa? Pria itu menyipitkan mata. Tanpa berpikir panjang, Raka mendorongnya kuat-kuat lalu berlari ke arah pintu belakang. Suara teriakan langsung terdengar. Dia kabur. Raka tidak menoleh. Ia membuka pintu dan berlari keluar secepat mungkin. Nafasnya terengah, jantungnya berdegup keras. Dari belokong, suara langkah kaki mulai mengejar. Kajat, Raka berlari menuju arah gelap di belakang rumah. Melewati pepohonan menuju hutan kecil. Tanah terasa licin. Beberapa kali ia hampir terjatuh. Cepat, sifat hard gumamnya. Namun saat ia sampai di area terbuka, langkahnya mendadak terhenti. Di depan sudah ada orang-orang berdiri. Lingkaran warga itu ternyata lebih luas dari yang ia kira. Rocket, ia menoleh ke belakang. Beberapa pria yang tadi mengejarnya sudah mendekat, menutup jalan mundur. Sudah kubilang, tidak ada yang bisa keluar, ujar salah satu dari mereka. Raka mundur perlahan, matanya mencari celah. Tolong, biarkan aku pergi. Tidak ada yang menjawab. Dua orang maju dan langsung menangkapnya. Raka berusaha melawan, tapi tenaga mereka terlalu kuat. Lepasin, teriak Raka. Tangannya diikat dengan kain kasar. Ia dipaksa berjalan ke tengah lingkaran. Di sana, tempat sesajen telah disiapkan. Api obor menyala terang, menerangi wajah-wajah warga yang kini terlihat menyeramkan. Dan di tengah itu, pengantin wanita berdiri. Gaun putihnya kini tampak kotor di bagian bawah. Rambut panjangnya terurai, menutupi sebagian wajah. Raka menatapnya dengan napas tercekat. Bisik. Perlahan, wanita itu mengangkat kepala. Senyum tipis muncul di bibirnya. Namun senyum itu tidak wajar. Matanya terlihat lebih gelap, seperti lubang tanpa dasar. Tubuh Raka gemetar. Aku bukan pengantin sebenarnya. Suara wanita itu terdengar. Kali ini lebih jelas. Raka mundur, tapi tangannya masih dipegang kuat. Kamu siapa? Tanya Raka dengan suara bergetar. Wanita itu melangkah mendekat. Aku adalah yang menerima. Dan ia mengambil. Suasana menjadi semakin dingin. Salah satu pria tua maju ke depan. Ritual dimulai. Lantunan kembali terdengar. Kali ini lebih keras. Warga mulai mengelilingi Raka, mengucapkan sesuatu yang tidak ia pahami. Raka berusaha melepaskan diri. Damar, Mar, tolong aku. Tidak ada jawaban. Hingga tiba-tiba dari kerumunan, Damar muncul. Wajahnya pucat, matanya penuh konflik. Mar, teriak Raka. Tolong aku. Damar terdiam beberapa detik. Semua mata tertuju padanya. Pria tua tadi berkata, ini pilihanmu, lanjut atau tanggung akibatnya. Damar mengepalkan tangan, tubuhnya gemetar. Raka menatapnya penuh harap. Kita sahabat, Mar. Suasana hening sejenak. Angin bertiup kencang, membuat api obor bergoyang liar. Dan di tengah lingkaran itu, keputusan akan menentukan segalanya. Siapa yang akan hidup dan siapa yang akan menjadi tumbal. Suasana hening menekan dada. Semua mata tertuju pada Damar yang berdiri beberapa langkah dari Raka. Api obor bergoyang tertiup angin,
menciptakan bayangan bergerak di wajah-wajah warga yang tampak tanpa emosi. Raka menatap sahabatnya dengan harapan terakhir. "Mar, tolong aku." Damar tidak langsung menjawab. Tangannya mengepal, nafasnya berat. Tatapannya berpindah antara Raka dan sosok pengantin wanita yang berdiri tak jauh dari mereka. Pria tua yang memimpin ritual melangkah maju. "Waktu tidak menunggu," katanya dingin. "Pilih sekarang." Raka merasakan jantungnya berdetak semakin cepat. "Mar, kita bisa cari jalan keluar. Jangan lakukan ini." Damar menunduk, bahunya sedikit bergetar. Suaranya hampir tak terdengar. Semua orang menunggu. Detik terasa lambat, seperti waktu sengaja menahan langkahnya. Lalu Damar mengangkat kepala. "Aku tidak akan melanjutkan ini." Kalimat itu memecah keheningan. Warga mulai berbisik. Suara lirih berubah menjadi gumaman yang tidak menyenangkan. Pria tua itu menyipit mata. "Kamu sadar dengan konsekuensinya?" Damar mengangguk pelan. "Aku tahu." Raka hampir tidak percaya dengan apa yang ia dengar. "Mar?" Damar menatapnya. Untuk pertama kalinya sejak Raka datang, ada ketegasan di matanya. "Aku tidak akan mengorbankan kamu," katanya. Namun suasana tidak menjadi lega. Justru sebaliknya, wajah-wajah warga berubah. Sorot mata mereka kini tajam, penuh ancaman. Pria tua itu mengangkat tangannya. "Kalau begitu, perjanjian tetap harus ditepati." Beberapa orang langsung bergerak. Raka yang masih terikat didorong ke samping. Dua pria lain maju dan memegang Damar dengan kasar. Damar tidak melawan. Ia hanya menatap lurus ke depan. Raka terkejut. Lepasin dia. Kalian maunya aku kan?" Tidak ada yang mendengar. Atau mungkin tidak ada yang peduli. "Dia yang melanggar," ujar pria tua itu. "Dia yang harus menggantikan." Raka berusaha bangkit, tapi tangannya masih terikat. "Jangan, ini salahku juga." Damar menggeleng pelan. "Bukan," katanya. "Ini memang jalanku." "Jangan sok jadi pahlawan," bentak Raka. "Kita cari cara lain." Damar tersenyum tipis. Sudah tidak ada waktu. Pengantin wanita itu melangkah mendekat. Gaunnya terseret tanah. Matanya kini benar-benar gelap. Ia berhenti di depan Damar. "Kamu memilihnya," ucapnya pelan. Damar menatap balik tanpa gentar. "Aku memilih berhenti." Senyum di wajah wanita itu melebar, tapi bukan senyum bahagia. Lebih seperti sesuatu yang menemukan hiburan dalam penderitaan. "Semua yang kau miliki akan diambil," bisiknya. Damar tidak menjawab. Raka berteriak, "Mar, jangan diam saja, lawan mereka." Namun Damar tetap tenang. Warga mulai melantunkan sesuatu. Suara mereka semakin keras, semakin cepat. Suasana berubah kacau. Tiba-tiba angin berhembus sangat kencang. Api obor bergoyang liar, beberapa bahkan padam. Langit terasa lebih gelap dari sebelumnya. Pengantin wanita itu mengangkat tangannya perlahan. Tanah di bawah kaki mereka seperti bergetar. Raka merasakan bulu kuduknya berdiri. Apalagi ini? Damar ditarik ke tengah lingkaran, tepat di tempat Raka tadi berdiri. Pria tua itu berbicara lantang. "Pengganti telah dipilih." Raka menggigit bibirnya keras. "Tidak, ini tidak boleh terjadi." Damar menoleh ke arahnya untuk terakhir kalinya. "Maaf," ucapnya pelan. Air mata Raka hampir jatuh. "Jangan, kita masih bisa." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, teriakan menggema. Ritual dimulai. Namun sesuatu tidak berjalan seperti yang mereka rencanakan. Angin semakin kencang. Suara lantunan berubah tidak teratur. Beberapa warga mulai panik. Pengantin wanita itu tiba-tiba tertawa. Tawa yang tidak manusiawi. Tubuhnya bergerak tidak wajar. Kepalanya miring ke samping dengan sudut yang aneh. "Perjanjian dilanggar," suaranya bergema. Pria tua itu terkejut. "Apa maksudmu?" Wanita itu menatap seluruh warga. "Kalian semua ikut terikat." Suasana berubah menjadi kacau.
Beberapa orang mundur ketakutan. Raka memanfaatkan momen itu. Ia berusaha melepaskan ikatan di tangannya dengan panik. Ini kesempatan. Sementara di tengah lingkaran, Damar berdiri, dikelilingi kekacauan. Dan di atas semua itu, satu hal menjadi jelas. Ritual ini tidak hanya menuntut satu nyawa, melainkan lebih dari yang mereka bayangkan. Malam mencapai puncaknya saat kekacauan menyebar ke seluruh area ritual. Angin bertiup semakin keras, membuat pepohonan bergoyang liar. Api obor padam satu persatu, menyisakan cahaya redup yang bergetar di antara kegelapan. Raka berhasil melepaskan ikatan di tangannya. Nafasnya tersengal, tubuhnya gemetar, tapi ia tidak punya waktu untuk berhenti. Di tengah lingkaran, Damar masih berdiri. Warga yang tadi terlihat yakin, kini mulai panik. Beberapa mundur, sebagian lagi berteriak tidak jelas. Pengantin wanita itu tertawa keras. Suara itu menggema, menusuk telinga seolah datang dari segala arah. "Tidak ada yang bisa lari," katanya. Raka berlari mendekati Damar. "Mar, kita harus pergi sekarang." Damar menoleh. Wajahnya terlihat tenang. Anehnya tidak lagi dipenuhi ketakutan seperti sebelumnya. "Kamu pergi saja," jawabnya pelan. Raka menggeling kuat. "Jangan gila, kita keluar bareng." Damar tersenyum tipis. "Sudah terlambat untukku." "Belum," bentak Raka. "Kita cari jalan." Namun sebelum mereka sempat bergerak, tanah di bawah kaki Damar tiba-tiba retak. Suara pecahan terdengar jelas. Raka mundur satu langkah. "Apalagi ini?" Retakan itu semakin melebar, seperti sesuatu dari dalam berusaha keluar. Warga yang melihat langsung berteriak histeris. Pengantin wanita itu mengangkat kedua tangannya. Wajahnya kini berubah sepenuhnya. Matanya hitam pekat, senyumnya melebar tidak wajar. "Perjanjian sudah dibuat," ucapnya, "dan harus dibayar." Damar menutup mata sejenak, lalu membukanya kembali. "Rak," katanya pelan. Raka menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Apa?" "Terima kasih sudah datang." Kalimat itu terasa seperti perpisahan. "Jangan ngomong gitu," teriak Raka. Damar menggeleng. "Kamu harus hidup." Tanah di bawahnya kembali bergetar. Dari retakan itu muncul bayangan gelap seperti asap yang bergerak naik. Warga mulai berlarian, mencoba menyelamatkan diri. Namun beberapa dari mereka jatuh, seolah ada sesuatu yang menarik kaki mereka dari bawah. "Tolong, tolong!" teriak seseorang. Suasana berubah menjadi kacau total. Raka mencoba mendekat lagi, tapi langkahnya terhenti saat sesuatu muncul di belakang Damar. Bayangan besar, tidak berbentuk jelas, namun terasa hidup. Raka membeku. "Itu apa?" Damar tidak menoleh. Ia hanya berdiri, menerima apa yang akan terjadi. "Tutup semua ini," bisiknya. Dalam sekejap, bayangan itu menyelimuti tubuh Damar. Raka berteriak, "Mar!" Namun semuanya terjadi terlalu cepat. Tubuh Damar menghilang, seolah ditelan oleh kegelapan. Retakan di tanah perlahan menutup kembali. Suara angin meredah, tawa menghilang, dan tiba-tiba semuanya sunyi. Raka terjatuh ke tanah, nafasnya tidak teratur. Matanya kosong menatap tempat terakhir Damar berdiri. "Pergi," bisiknya pada dirinya sendiri. Dengan sisa tenaga, Raka bangkit dan berlari menjauh dari tempat itu. Ia tidak menoleh lagi. Pagi datang dengan suasana yang sangat berbeda. Desa terlihat tenang, tidak ada tanda-tanda kekacauan semalam. Rumah-rumah berdiri rapi, warga kembali beraktivitas seperti biasa, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Raka berdiri di pinggir jalan, tasnya sudah siap, wajahnya pucat, matanya lelah. Ia menoleh ke arah rumah Damar untuk terakhir kali. Rumah itu masih berdiri megah, namun kini terasa kosong. Seorang warga lewat di depannya. "Sudah mau pulang?" tanya pria itu santai. Raka mengangguk pelan. "Iya." Pria itu tersenyum. "Hajatan kemarin lancar?" Raka tidak menjawab. Ia berbalik dan berjalan menuju jalan utama, meninggalkan desa itu tanpa niat untuk kembali. Beberapa bulan kemudian,
Raka duduk di kamar kosnya. Hidupnya perlahan kembali normal, meski bayangan kejadian itu tidak pernah benar-benar hilang. Suatu sore, seseorang mengetuk pintunya. "Paket," kata suara di luar. Raka membuka pintu dan menerima sebuah amplop. "Dari siapa?" tanyanya. Kurir itu mengangkat bahu. "Gak tahu, Mas." Raka menutup pintu dan melihat amplop itu. Warnanya merah tua. Tangannya mulai gemetar. Dengan perlahan, ia membukanya. Di dalamnya sebuah undangan. Tulisan di bagian depan membuat nafasnya terhenti. Undangan pernikahan. Nama mempelai pria tertulis jelas. Raka. Matanya melebar. Di bawahnya terdapat satu kalimat kecil. "Kami menunggu kehadiranmu." Lampu kamar tiba-tiba berkelip. Angin dingin berhembus pelan, meski jendela tertutup. Dan di sudut ruangan, seperti ada seseorang yang berdiri, mengawasinya dalam diam.